Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 7. Berjumpa lagi kita hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai materi struktur cerita fantasi. Anak-anak, cerita fantasi itu memiliki 3 struktur yang akan kita pelajari hari ini. Dia memiliki 3 struktur. Yang pertama dia ada orientasi, yang kedua dia ada komplikasi, dan yang ketiga dia ada koda. Jadi cerita fantasi memiliki 3 struktur ya. Selanjutnya, nah anak-anak, orientasi namanya juga orientasi. Kalau kalian pertama kali masuk kemarin ke MTS 13 Jakarta, ada yang namanya orientasi. Berarti orientasi itu disebut sebagai pengenalan. Apa saja yang dikenalkan dalam cerita fantasi? Yang pertama itu ada tema. Di awal paragraf itu pasti dia menyebutkan tentang mengisahkan tentang suatu tema, mengisahkan tentang latar, tokoh, dan watak. Nah, tapi dari sekian ini kadang-kadang dia hanya menceritakan tentang latar, tokoh, dan watak saja. Tema belum tergambar. Ada juga yang sudah menggambarkan tema pada cerita tersebut. Jadi orientasi itu memuat atau mengenalkan tema, tokoh, latar, dan watak tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Dalam suatu cerita fantasi pasti ada yang namanya konflik. Nah, konflik berarti ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya. Apa saja awal munculnya masalah sampai dengan puncak masalah. Jadi, titik tertinggi dari suatu masalah ada di komplikasi. Yang ketiga itu resolusi. Yang namanya resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Dari komplikasi ini akan masuk ke penyelesaian masalah. Jadi kalau kalian menulis cerita fantasi, masalah dalam cerita fantasi itu harus selesai. Kita lihat pada slide selanjutnya. Di sini slide pertama ini ada orientasi. Kita sama-sama membaca. Di sebuah rumah tua di pinggir kota, hiduplah seorang tukang sepatu yang sangat tua. Ia memelihara kucing jantan yang diberi nama Rarat. Bulunya hitam legam dengan ekor yang pendek. Rarat selalu duduk di samping Pak Tua, memperhatikan beliau bekerja, dari membuat pola, memotong bahan hingga menjahit sepatu. Kita lihat di sini penulis struktur yang pertama nih dia mengenalkan mana latar tempat. Terus dia mengenalkan tokohnya. Ada Pak Tua yang profesinya sebagai tukang sepatu, ada kucing yang bernama Rarat. Nah, di sini pengarang hanya menjelaskan pada orientasi hanya menjelaskan 2 hal, yaitu latar dan tokoh dari cerita tersebut. Selanjutnya, nah di sini pada slide yang kedua ada yang namanya komplikasi. Kita lihat apa saja komplikasinya. Pagi itu Pak Tua yang Rarat tunggu belum datang juga. Rarat melihat tumpukan sepatu yang baru setengah jadi di meja kerja Pak Tua. Tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Tua masuk sambil terbatuk-batuk. Nah, di sini awal munculnya masalah. Kita lihat yang mana? Awal munculnya masalah. Pak Tua belum datang. Kenapa dia belum datang? Ternyata Pak Tuanya sedang batuk-batuk. Kita lihat. Wajahnya pucat dan jalannya sempoyongan. Ini dia mulai muncul masalah yang dihadapi Pak Tua. Setelah mengelus bulu Rarat untuk menyapa, Pak Tua mulai bekerja lagi. Tak lama kemudian pintu ada yang mengetuk dengan pelan. Pak Tua membuka pintu. Nah, ini mulai nih
masalah mulai meningkat di sini, ya. Masalah mulai meningkat. Selanjutnya, Pak, sepatunya bisa selesai kapan? Bapak sudah mundur 3 hari dari perjanjian, kata tamu itu dengan suara tinggi. Mulai ada masalah. Masalah mulai meningkat, maaf. Maaf, Pak, akan saya selesaikan segera. Besok bisa Bapak ambil, kata Pak Tua sambil terbatuk-batuk. Selanjutnya, baik, saya harap besok sudah jadi. Bila belum juga, saya minta uang saya kembali, kata tamu itu berlalu tanpa pamit. Nah, di sini puncak masalahnya, nak. Tiba-tiba, bruk, Pak Tua terjatuh dari kursinya. Rarat mendekatinya. Pak Tua tampak seperti sedang tertidur. Lama Pak Tua berbaring di lantai dan tak kunjung jua bangun. Rarat menatap sedih. Dia menatap kedua pasang kakinya, berharap dapat membantu Pak Tua. Tanpa terasa, air mata Rarat menetes dan membasahi kaki depannya. Ini adalah puncak masalah. Apa puncak masalahnya? Tadi awalnya Pak Tua batuk-batuk, muncul masalah. Yang kedua, ada masalah mulai meningkat. Ada tamu, ternyata dia pelanggan, meminta sepatunya untuk segera selesai. Selanjutnya, Pak Rarat malah terjatuh dan pingsan. Ini adalah puncak masalah atau dalam suatu cerita disebut sebagai klimaks. Yuk kita lanjut. Nah, resolusinya apa sih? Resolusi tadi adalah penyelesaian masalah. Apa sih yang ada pada resolusi ini? Kita lihat dari kaki depannya muncul seberkas cahaya yang berpendar-pendar. Tiba-tiba jari-jarinya memanjang dan terasa tidak kaku. Rarat menggerakkannya dan jari-jari kakinya dapat menarik baju Pak Tua. Segera Rarat mengambil jarum dan benang sepatu. Dia menjahit sepatu yang tadi dikerjakan Pak Tua. Dengan cepat sepatu itu selesai dan kemudian Rarat mengambil sepatu lainnya. Tanpa terasa, Rarat telah menyelesaikan 10 sepatu dengan cepat. Nah, di sini mulai ada yang namanya resolusi atau penyelesaiannya masalah. Apa? Kucing yang tidak bisa apa-apa akhirnya bisa menyelesaikan tugas atau pekerjaan Pak Tua. Selanjutnya juga, tetangga yang melihat tulisan tersebut segera berlari ke rumah Pak Tua. Tolong, tolong, Pak Tua pingsan, teriak tetangga itu. Orang-orang berdatangan dan menolong Pak Tua. 5 hari kemudian Pak Tua kembali ke rumahnya. Pak Tua heran, rumahnya sangat rapi dan sepatu-sepatunya telah selesai. Rarat menyambutnya, mendekati kaki Pak Tua dan mengeong pelan seperti senang melihat Pak Tua telah kembali. Di sini bagian ini adalah penyelesaian masalah. Masalah ini adalah resolusi. Jadi satu bagian ini semuanya adalah menyelesaikan permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh tokoh Pak Tua. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.